Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu lagi dengan saya Donita ya. Dan hari ini saya kegiatannya mau nata-nata ubat. Nah, seperti ini dalamnya mau tak isi ubat ya, tak pisah-pisahkan. Kalau obatnya seperti ini, macam-macam. Nah, ini hasil dapat dari kontrol hari ini. Ini kontrolnya Simbah Putri setiap 3 bulan sekali ya. Dan ini adalah salah satu tugas saya sebagai seorang TKW di Hongkong, sebagai seorang pembantu di Hongkong yang merawat lansia ya. Dan saya rasa ini kebanyakan teman-teman juga, para TKW yang jaga orang tua pasti melakukan kegiatan seperti ini. Cuman mungkin bedanya nggak perlu ditata, ada yang nggak perlu ditata, dibuatkan di kotak-kotak seperti ini ya. Mungkin dari tempatnya seperti ini, langsung di saat mau ngasih langsung diambilkan. Tapi kalau saya harus ditata seperti ini karena ini dari awal saya datang dulu. Ini adalah permintaan dari majikan. Saya harus memisahkannya. Mereka bilang ini lebih mudah, mempermudah saya saat memberikan obat-obatan ini kepada nenek supaya tidak lupa juga bahwasanya misal ini 1 kotak sekali minum atau 1 kotak untuk 1 hari untuk memisahkannya. Dan apabila ada kekurangan cepat diketahui. Misal ini semua ditata semua ya. Ini misal 1 bungkus ini kan ada banyak seperti ini. Misal ini dalam 1 plastik ini 1 macam obat dan di dalam ada tabletan-tabletan seperti ini ya. Dan ini banyak sekali karena ini untuk 3 bulan. Nah, misal kita kontrol 1 kali dapat obat sebanyak ini. Ini langsung ditata semua, terus setelah itu dihitung. Apakah ini cukup untuk 3 bulan? Begitu. Kalau misal ada kekurangan atau tidak cukupnya di saat kita setelah kontrol ini kan bisa langsung konfirmasi ke rumah sakit ya. Langsung konfirmasi ke rumah sakit, telepon atau via email ke pelayanannya. Ini bahwasannya obat untuk hari ini tidak cukup untuk ke 3 bulan ke depan. Jadi inilah fungsinya kenapa harus ditata secara rapi seperti ini. Ini belum saya tata rapi semua ya, karena ini tadi saya baru mulai. Ini setiap 1 kotak baru saya kasih 2 biji saja, karena ini tadi saya terus keinget, oh iya ini mau tak share lah, tak bikin video sebelum nata obatnya selesai supaya ini jadi sebuah referensi atau jadi sebuah gambaran ya. Mungkin dengan cara seperti ini yang jaga orang tua bisa lebih mudah, atau mungkin buat teman-teman yang punya angan-angan pengen kerja jaga orang tua gitu ya, pengen jadi seorang TKW terus jobnya orang tua, mungkin dengan cara seperti ini juga akan lebih simpel. Ini menurut saya sih lebih simpel, dan ini adalah permintaan majikan yang menurut saya memang juga lebih bagus ya daripada harus di plastik-plastik seperti ini. Kalau mau ngasih ambil dulu ini 1, ambil ini 1, situ itu menurut saya memang lebih agak ribet, jadi lebih mudah gitu ya. Jadi ini seperti ini adalah rutinitas atau aktivitas, salah satu aktivitas seorang TKW yang menjaga orang tua ya. Ini sangat mudah dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Saya mau ini lanjut nata-nata dulu. Dan kita juga harus kita harus paham. Setelah kontrol kita harus benar-benar menanyakan ya. Kalau misal kita nggak tahu, kalau misalnya kita kurang paham karena tulisannya otomatis kan tulisan gedek ya, tulisan Hongkong, tulisan gedek, kita nggak paham, bisa kita tanyakan ke majikan. Kalau misal nggak serumah seperti saya, itu biasanya saya foto terlebih dahulu, saya WhatsApp ke dia, saya tanyakan ini seperti apa, ini cara pemberiannya seperti apa supaya tidak salah. Seperti itu. Kenapa kok begitu? Karena yang ngasih obat kita. Nanti kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang baik, kekeliruan dalam pemberian obatnya, otomatis yang dikelirukan kita sebagai pembantunya. Dan untuk kontrol itu kebanyakan kan kita para pembantu yang antar. Banyak sekali para pembantu yang mendampingi para lansia untuk kontrol ke rumah sakit, sementara majikannya tidak ikut karena tidak semua majikan punya waktu untuk antar. Dan kadang juga mereka tinggalnya sendiri-sendiri, rumahnya jauh, nggak bisa nemenin orang tuanya kontrol ya, otomatis kan pembantunya. Nah, biasanya di rumah sakit kan pasti ditanya itu, pasti dicek semua keseluruhan
kesehatannya dicek, mulai dari darah, dicek ke laboratorium dulu ya, dicek darahnya, dicek kesehatan yang lain, gula darah. Terus kalau simbahku ini ada rongsen juga, jadi di rongsen juga lah. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang baik ya, misal kesehatannya itu menurun atau ini kok drop, ini apa, itu pasti kita sebagai pembantu yang ditanya, kamu ngasih makannya apa. Itu karena setiap kali kontrol itu saya pasti ditanya seperti itu. Ini saya hanya berbagi pengalaman ya, mungkin buat teman-teman yang lain beda atau seperti apa saya kurang paham, tapi ini dari pengalaman saya pribadi, ini saya share pengalaman saya pribadi ya. Jadi setiap kali saya antar kontrol ke rumah sakit itu pasti ditanya pola makannya seperti apa, terus nafsu makannya seperti apa, pola tidurnya seperti apa, terus untuk makanan yang dikonsumsi biasanya sehari-hari itu apa. Itu biasanya ditanya. Terlebih-lebih kalau orang tua yang sudah punya gula darah seperti simbah itu kan makannya harus benar-benar dijaga ya. Kayak itu pasti saya ditanya, makan nasinya seberapa, terus makan nasinya berapa kali, terus ada buah enggak gitu. Biasanya seperti itu ya. Terus kalau untuk sayur-sayuran itu seperti apa pola makannya, makan sayurnya. Terus kadang saya itu ditanya juga, kamu masaknya seperti apa gitu, kamu ngasihnya apa, terus kalau misalnya bumbu ngasih gulanya seberapa, kayak gitu. Jadi benar-benar detail sekali kalau saya, karena mungkin simbah punya gula darah ya. Gula darah kan agak rawan, agak sulit penanganannya seperti itu. Jadi kita sebagai pembantu juga harus paham juga, pemberian obat-obatannya harus tepat, harus benar itu. Jadi kita kalau ada apa-apa kan otomatis kita terlebih dahulu yang ditanyain ya sama dokter. Dan dokter pun biasanya tanya ke majikan, karena biasanya gini, majikan saya itu ditanya, ini yang ngasih obat siapa gitu. Majikan saya bilang Cece gitu, dan gitu. Terus itu pasti tanya, lo memang Cecenya bisa gitu biasanya. Jadi kan kita kalau sudah seperti itu kan ya tetap Cecenya yang bertanggung jawab kan. Jadi kita sebagai seorang pembantu juga harus paham bagaimana cara pemberian obat kepada para lansia. Makanya kita harus benar-benar tanya secara detail ya ke majikan. Saya itu biasanya karena nggak mengerti tulisan gedek, saya tanya dulu ini gimana, cara ngasihnya berapa kali, tak ambilkan spidol, tak tulis pakai bahasa Indonesia. Itu dulu, baru setelah itu saya pelajari, oh ini yang ini. Kalau saya sudah tahu, baru tak masukkan di kotak-kotak seperti ini. Ini yang untuk pagi, ini yang untuk siang, ini untuk malam. Ini berapa butir, dan berapa kalinya, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pembantu itu harus benar-benar paham ya, karena ini soal medis. Kalau ada apa-apa nanti kan urusannya juga agak ribet kan, terlebih yang tidak satu rumah. Kecuali kalau teman-teman yang satu rumah sama majikan mungkin beda ya. Mungkin beda, karena kalau satu rumah kan ada apa-apa bisa langsung tanya kapanpun. Terus kalau ada sesuatu kan majikan bisa ngingetin. Kalau seperti saya kan nggak bisa. Saya itu kalau WhatsApp, telepon sih oke, setiap hari bisa. Saya setiap hari WA sama majikan, dan itu seperti sama temen. Kalau orang Hong bilangnya kita whole friend, aku sama majikan itu whole friend biasa. Kirim foto, kirim video, WhatsApp, telepon, pesan suara, itu sudah seperti teman baik. Nggak ada perbedaan antara pembantu dan majikan. Kita kalau keluar mau makan dan sebagainya itu sudah sama, nggak ada bedanya. Itu ya kemungkinan itu saya lebih mudah komunikasi ya, karena memang kita nggak serumah. Tapi kalau kesininya kan jarang. Anaknya majikan itu yang anaknya simbah itu yang anak paling kecil aja kesini 1 minggu sekali pasti, yang nomor 2 nggak mesti. Dan yang anak ketiga itu kesini kan cuma 1 bulan sekali, itu pun nggak ada 1 jam. Waktu saya mau gajian. Di saat saya gajian, baru dia datang ngasih uang gaji, setelah itu pulang. Nah seperti itu. Tapi kita tetap bisa ketemu ya. Biasanya 1 minggu sekali kita makan bersama. Tapi dia nggak datang. Jadi dia biasanya nunggu di restoran, dia pesen tempat, telepon saya atau WhatsApp saya suruh datang ke situ. Ya seperti itu rutinitasnya.
ketiga anaknya biasanya kumpul di sana, tapi nggak ada yang datang ke sini. Ya kita ketemunya di restoran aja, makan ngobrol, setelah itu ya selesai pulang ke rumah masing-masing. Itu dilakukan rutin setiap 1 minggu sekali ya, biasanya dari jam 9 hingga kita keluar dari restoran sekitar jam 12. Jadi masuk restoran jam 9, pulang jam 12 siang, itu setiap hari Minggu seperti itu. Oke, saya lanjut nata-nata obatnya dulu ya, supaya nggak kemalaman, soalnya ini udah malam loh. Ini si mbahku sudah tidur, ini sudah jam 10 malam. Saya ngelembur nata obat, karena kalau dilakukan siang saya nggak keburu sama kerjaan lain ya, karena nata obatnya banyak dan otomatis kan jelimet, harus benar-benar tertata rapi dan jangan sampai ada kekeliruan. Makanya saya lakukan malam di saat saya sudah tidak ada pekerjaan lain, jadi saya bisa pelan-pelan ya. Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya lanjut nata-nata obatnya dulu. Nah, alhamdulillah ya, nata-natanya sudah selesai dan seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, karena yang lain sudah tak masukkan di dalam lemari ya. Ini sebagian saja, ini buat contoh. Nah seperti ini, saya tak kasihkan lihat ke jenengan salah satunya ini. Nah ini di sini ada, ini saya kita ora kamera nih, duh kah. Ini warna kuning ini sama bulat kecil ini, sama yang tugelan ini, karena makannya itu ada yang ditugel barangnya. Aduh, ribetnya kalau jaga orang tua yang sudah banyak sakitnya. Ya wes tak ambilin ini ya wes. Nah bulat kecil putih itu sama setugel itu sama kuning itu pagi bangun tidur itu langsung dikasih ini ya. Jadi keadaan perut kosong itu dikasih ini. Ini kuning bulat kecil sama setugel ini, perut kosong, kondisi perut kosong. Terus setelah itu setelah sarapan ditunggu istirahat sekitar 30 menit atau setengah jam ya, baru dikasih yang ini bulat agak besar ini. Terus nanti siangnya yang ini bagian hijau ini untuk siang. Terus yang bulat-bulat besar 2 ini warna putih-putih ini untuk malam. Ini tadi baru perubahan obat-obatan. Alhamdulillah ya udah selesai, tinggal beres-beres saja. Nah ini tadi ada perubahan obat-obatan hari ini, karena ada kayaknya simbah apa itu gula darahnya naik. Kemarin kan bulan kemarin itu musim durian ya, wes Mbah Kakung tiap hari beli durian, diantar durian ya wes langsung gula darahnya munjuk. Jadi jadwal obatnya berubah, ada tambahan obat lain juga. Ini bulan kemarin maksudnya sebelum kontrol hari ini, cara minum obatnya dan obatnya bukan seperti ini. Ini tadi berubah lagi. Ya kayak gini kalau jaga lansia ya, yang sakitnya udah macam-macam. Pokoknya harus sabar, teliti. Ada sesuatu apa-apa langsung ngomong aja sama majikan, daripada kita nanti yang kena batunya ya, disalahkan. Ya tentu karena kita yang rawat, kita yang jaga, kita yang nunggu. Kalau ada sesuatu pasti kita yang salah. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu apa sama majikan. Selagi kita nggak salah nggak usah takut. Wes nggak ngerti takut ae, tentang ditakut nih, daripada nanti salahnya fatal. Oke, untuk video saya kali ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sharing saya tentang salah satu rutinitas seorang TKW yang menjaga lansia ya. Dan saya penempatan negara saya bekerja adalah di Hong Kong. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat temen-temen. Wes ngomongku ki wes gretolen ki kira-kira saja wes rada kudu pek keselen, ngantuk pisan. Karena ini udah jam 10:30 di Hong Kong. Oke, untuk video saya akhiri terlebih dahulu sampai di sini ya, teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang sudah dukung saya, selalu mengikuti saya.
yang sudah kasih support, subscribe, like dan komen. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, matur thank you. Mas Bro, Mbak Sis, matur nuwun sing gede nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.